Salam, selamat datang di channel YouTube ini. Kiranya melalui channel ini firman Tuhan semakin diberitakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 30 April tahun 2023 tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pernahkah Anda melihat hebohnya supporter sebuah tim sepak bola ketika tim yang dijagokannya berhasil memasukkan gol pada gawang lawan? Mereka bertepuk tangan gembira. Ada yang berdiri sambil melompat-lompat. Ada yang melambai-lambaikan tangannya tanda sukacita. Bahkan ada yang berpelukan antar teman sambil tertawa-tawa gembira. Mereka senang karena tim andalan mereka menang. Demikian juga seharusnya yang terjadi dalam ibadah kita. Ibadah adalah perayaan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Maka seharusnya suasana yang ada adalah suasana sukacita dan kemenangan yang luar biasa, bukan suasana perkabungan. Suasana ibadah haruslah menjadi suasana yang penuh iman bahwa oleh kebangkitan Kristus kita dimampukan untuk menjadi lebih daripada pemenang di dalam hidup ini. Tidak ada orang menang yang berjalan dengan kepala tertuntuk. Tidak ada orang menang yang bersedih hati sepanjang waktu. Orang menang pasti melihat dengan kepala tegak karena kepercayaannya kepada Tuhan. Atmosfer seperti inilah yang seharusnya dibangun dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ibadah adalah saat di mana kita memuja kebesaran Tuhan karena karyanya yang sangat ajaib dalam hidup kita. Ibadah adalah saat di mana kita memberi penghormatan kita yang tertinggi kepada Raja yang sudah melakukan karyanya yang besar dalam hidup kita. Itulah sebabnya, mari kita bangkit dengan penuh sukacita dan sorak-sorai di hadapan Tuhan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Maka kita akan menerima kekuatan yang baru, pengurapan yang baru, dan pengharapan yang baru untuk berjalan mengiring Tuhan dalam kemenangannya. Saudara yang terkasih, Mazmur ini adalah merupakan mazmur untuk korban syukur. Mazmur ini digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam ibadah pengucapan syukur. Orang-orang Yahudi berkata bahwa
Mazmur ini ditulis untuk dinyanyikan dalam persembahan-persembahan korban syukur mereka. Dalam tradisi Yahudi, nas ini menjadi bagian doa harian, dibaca sebagai bagian nyanyian syukur dalam ibadah pagi, hari-hari raya, dan hari-hari sebelum Yom Kippur dan Paskah Yahudi, kecuali pada hari Sabat. Mazmur ini merupakan persembahan syukur, ucapan terima kasih kepada Allah yang menyelamatkan dari mara bahaya setiap hari, sekalipun umatnya sering tidak menyadarinya. Nas ini juga disebut sebagai undangan yang tegas untuk menyembah Tuhan. Pada ayat yang pertama, pemazmur mengajak pembaca atau umat Israel untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Bahkan ajakan ini juga ditujukan kepada seluruh bumi. Mazmur ini mendorong atau mengajak semua manusia di bumi, bahkan di zaman sesudahnya, untuk memuji Tuhan atau bersorak-sorak. Ayat yang pertama ini sebagai pendahuluan dalam mengajak umat, bahkan seluruh bumi, untuk mengekspresikan semangat memuji Tuhan atau bersorak-sorak melalui ajakan beribadah. Dan alasan beribadah serta ajakan bersyukur dan alasan bersyukur. Saudara yang terkasih, perintah yang disampaikan dalam ayat yang kedua ialah beribadahlah kepada Tuhan. Kata beribadahlah dalam bahasa Ibrani yakni dari abad. Dapat juga diterjemahkan melayani atau layanilah. Pertumbuhan rohani seseorang tentu terbentuk melalui ibadah. Maka ibadah merupakan hal terpenting bagi umat Tuhan. Selain itu, pelayanan pertama dan terutama yang harus diberikan umatnya kepada Tuhan adalah melalui beribadah kepadanya. Namun ibadah yang dimaksud oleh pemazmur dalam nas ini ialah bukanlah beribadah sekedar beribadah. Bukan beribadah sebagai rutinitas saja, atau bukan beribadah karena keharusan, melainkan beribadah yang diekspresikan dengan sukacita dan sorak-sorai. Yang pertama, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kata sukacita dalam bahasa Ibrani disebut simchak, artinya sukacita atau kegembiraan. Ekspresi sukacita beribadah kepada Tuhan yang telah melepaskan umatnya dari kesesakan, penindasan, atau belenggu dosa seharusnya diperlihatkan dalam beribadah kepada Tuhan. Jelaslah di sini bahwa pemazmur mengajak umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita atau gembira. Sebab Tuhan itu baik, seperti yang disebut di dalam ayat yang kelima. Yang kedua, datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorak. Kata datanglah ke hadapan Tuhan setara dengan kalimat sebelumnya, yaitu beribadahlah kepada Tuhan. Di sini pemazmur juga mengajak seluruh bumi untuk beribadah atau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kata sorak-sorai dalam bahasa Ibrani disebut renanah, artinya lagu-lagu riang. Sedangkan kata sorak-sorai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suara teriak dan pekik beramai-ramai. Jadi ekspresi sorak-sorai dalam beribadah kepada Tuhan dapat diartikan bernyanyi dengan riang atau dengan penuh kegirangan. Saudara yang terkasih, kata ketahuilah atau
ingatlah di sini pemazmur hendak memberitahukan kepada pembaca atau umat Allah atau seluruh bumi bahwa mereka adalah ciptaan Allah dan umat Allah. Ketahuilah berarti sadarlah, akuilah, dan hiduplah sesuai kebenaran-kebenaran iman. Jika dikaitkan dengan ayat yang kedua, maka di dalam ayat yang ketiga ini jelas sekali menjelaskan tentang alasan yang sudah dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Maksudnya, ayat yang ketiga ini merupakan pemberitahuan akan alasan mengapa umat Allah atau milik kepunyaan Allah harus beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ketiga ini mau menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, Allah lah penciptanya. Kata dialah yang menjadikan kita menjadi suatu alasan yang kuat yang disampaikan oleh pemazmur agar seluruh bumi beribadah kepada Allah. Sebab ialah Tuhan yang menjadikan atau menciptakan manusia. Yang kedua, dialah pemilik umatnya. Pemazmur mengatakan di sini bahwa manusia yang diciptakan adalah punya dialah kita. Dia, Tuhan, adalah pemilik umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi pemazmur memberitahukan atau mengingatkan bahwa Tuhan adalah pemilik dan Dia itu sang gembala bagi umatnya. Saudara yang terkasih, ada 4 bahagian yang akan dijelaskan dalam beribadah dengan bersyukur. Yang pertama, nyanyian syukur. Dalam bahasa Ibrani disebut todah, artinya thanksgiving. Pemazmur mengundang saudara-saudarinya seiman supaya masuk melalui pintu gerbang ke dalam pelataran sambil melambungkan nyanyian pujian. Kelanjutan dari ajakan beribadah kepada Tuhan ialah masuk dalam bait-Nya melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sikap seseorang yang seharusnya dalam beribadah ialah mempersembahkan atau membawa syukur atau nyanyian syukur kepada Tuhan. Yang kedua yaitu puji-pujian. Di dalam bahasa Ibrani, puji-pujian disebut tehillah, artinya song of praise. Dalam memasuki pelataran Allah, umat Allah juga masuk. Bait Allah terdiri dari 3 bagian atau 3 ruang, yakni pelataran, ruang kudus, dan maha kudus. Ruang maha kudus hanya diperbolehkan imam besar masuk ke ruang maha kudus pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Dan para imam hanya bisa di ruang kudus. Sedangkan umat hanya boleh di pelataran saja. Pelataran bait suci juga terdiri dari 2 pelataran, yakni pelataran luar dan pelataran dalam. Umat diperkenankan masuk hanya ke dalam kedua pelataran ini, sehingga yang dimaksud dengan pintu gerbang ialah pintu ke pelataran, di mana terdapat mezbah korban. Di pelataran dalam inilah umat yang beribadah kepada Tuhan seharusnya datang dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Yang ketiga yaitu bersyukurlah. Di pelataran Allah, umat juga diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur di sini juga tentu untuk bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan berupa pertolongan,
pemeliharaan, dan keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, bersyukur atas seluruh aspek kehidupan merupakan sikap yang seharusnya di dalam beribadah. Yang keempat, pujilah nama Allah. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata barak, artinya tunil atau bless. Pujilah namanya dapat juga diterjemahkan berkatilah dia. Alkitab Penuntun Hidup Baru menjelaskan bahwa kita menyanyi tentang kasih dan kesetiaan Allah tidak akan berakhir. Jadi arti bless bukanlah seseorang dapat memberkati Tuhan sebagaimana Tuhan memberkati umatnya, melainkan dalam batasan menyenangkan Tuhan lewat pujian. Memuji Tuhan juga bisa diartikan merendahkan diri atau berlutut di hadapan Tuhan yang disembah. Saudara yang terkasih, khotbah ini ditutup dengan penjelasan alasan bersyukur dalam beribadah. Dalam ayat yang kelima, ada 3 alasan yang dijelaskan oleh pemazmur. Mengapa umat Allah seharusnya mempersembahkan nyanyian syukur, puji-pujian, bersyukur, dan memuji nama Allah dalam beribadah kepadanya. Yang pertama, Tuhan itu baik. Pemazmur mau menjelaskan atau menekankan di sini bahwa umat Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan sebab Allah baik. Pemazmur menyerukan Israel untuk memasuki pintu gerbang Yerusalem dengan ucapan syukur di hati mereka. Mereka harus memasuki pelataran Tuhan dengan pujian di dalam mulut mereka. Mereka harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan dan harus memuji Tuhan. Alasannya bahwa Tuhan itu baik bagi umatnya. Kasih setia Tuhan berlangsung selamanya dan Tuhan akan tetap setia kepada semua generasi. Tuhan itu baik tentu merupakan ungkapan bahwa benar Tuhan itu baik. Sebab pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel yang taat kepada perintah Tuhan itu nyata. Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Apa yang diperbuat Tuhan baik. Yang kedua, kasih setia Tuhan. Pemazmur menggambarkan di sini bahwa Tuhan itu baik, terbukti kasih setia Tuhan atau kasih Tuhan begitu besar bagi umatnya, bahkan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan bagaikan mata air yang tak pernah kering. Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya bagi umatnya. Yang ketiga, yaitu kesetiaan Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa kesetiaan Tuhan turun-temurun bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Tidak satu pun dari firman Tuhan akan jatuh ke tanah, menjadi usang atau ditarik kembali. Janji ini pasti bagi semua keturunan. Dari masa ke masa, sampai anak cucu pun kesetiaan Tuhan itu tetap nyata. Saudara yang terkasih, ketika umat Tuhan sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu penuh kasih setia, maka ibadah bukan lagi sekedar rutinitas apalagi terpaksa. Tetapi ibadah akan menjadi suatu kerinduan dari hati umat Tuhan. Tuhan tidak hanya memandang hal-hal yang terlihat secara lahiriah, tetapi juga hati umatnya. Tuhan menghendaki supaya ibadah itu lahir dari hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Ibadah yang dari hati tersebutlah akan menyebabkan ibadah menjadi bergairah dan Tuhan akan disenangkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah dengan sukacita kepada Tuhan.
Tuhan adalah pencipta kita yang mau berkorban dan mati di kayu salib supaya kita menjadi anak-anak-Nya. Saat kita tahu kondisi kita dan siapa Tuhan, maka kita akan bisa beribadah dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segala yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami mau bersorak-sorai dan bersukacita karena kemenangan Tuhan. Engkau tinggi dan layak dipuji. Segala penghormatan dan puji-pujian kami hanya layak kami persembahkan kepada Tuhan atas perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menjadikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Berkati kami sekalian yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman Tuhan, agar kami mampu beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa bagi para pendengar dan penerima firman Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit penyakit dan dalam pergumulan hidup, agar melalui kuasa firman Tuhan mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.